Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Alwi, mahasiswa program studi psikologi dari Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan membawakan materi tentang pembinaan keluarga dalam Islam dalam mata kuliah pendidikan agama Islam dengan kode 0998 dan dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Zahriyah Semargolang MA. Jadi sebelum kita masuk ke materinya, saya mau teman-teman semua untuk pejamkan mata. Sudah? Dalam 3 detik ke depan, coba bayangkan orang terdekat yang ada di dalam lingkungan Anda. 3, 2, 1. Silahkan buka mata. Kira-kira siapa yang teman-teman pikirkan? Ada yang menjawab ayah, ada yang menjawab ibu, ada yang menjawab saudara, ada yang menjawab sahabat, atau mungkin malah ada yang menjawab sahabat atau pacar. No ya, jangan ya, karena kita tahu pacaran itu hukumnya apa? Benar, haram. Nah, 80% dari kita bakal menjawab keluarga. Nah, jadi sebenarnya keluarga itu apa sih? Kan hewan pun juga punya keluarga ya. Ada keluarga manusia dan keluarga kucing. Nah, membedakan keluarga manusia dan keluarga kucingnya apa sih sebenarnya? Ada yang tahu? Nah, jadi keluarga di dalam manusia itu terbentuk melalui pernikahan. Dengan pernikahan manusia baru bisa nikah dulu, baru bisa kawin. Sedangkan keluarga kucing kawin terus nggak nikah-nikah. Jadi itu yang membedakannya. Jadi kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian nikah. Nah, jadi nikah ini secara bahasa artinya berhimpun. Secara hukum Islam menyatakan bahwa pernikahan adalah akad atau perjanjian antara kedua belah pihak yang diwujudkan dalam ijab kabul antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri untuk membangun keluarga. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tazakkarun, yang artinya dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kepada Allah. Jadi Allah SWT menciptakan pagi dan malam, manusia dengan laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Jakai. Jangan ya, nggak boleh ya. Nah, setelah itu kita masuk dari pengertian nikah, kita akan masuk lagi kepada hukum nikah. Jadi ada beberapa hal yang menjadikan hukum itu nikah ini mempunyai hukum yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu hukum wajib. Nah, pernikahan menjadi wajib apabila seorang itu mampu dan punya keinginan untuk menikah, dia merdeka secara finansial. Namun kalau seandainya dia tidak menikah, maka ditakutkan akan menimbulkan syahwat dan dorongan yang besar baginya untuk melakukan maksiat, maka hukum menikah wajib jadinya. Yang kedua itu ya sunnah. Sunnah ini hampir sama dengan wajib, tapi bedanya kalau dengan wajib tadi, yang sunnah dia itu punya kemampuan merdeka secara finansial dan juga punya keinginan untuk menikah, tetapi dorongan syahwatnya tidak begitu kuat. Jadi kalau dia tidak menikah itu ditakutkan akan timbul fitnah baginya, maka hukum nikah ini menjadi sunnah. Nah, yang ketiga itu makruh. Hukum menikah itu menjadi makruh apabila pernikahan ini yang mana dia punya keinginan untuk menikah tapi dia tidak mampu secara finansial, takutnya dia akan membebankan kepada pasangannya. Yang keempat itu mubah. Mubah ini boleh-boleh saja, apabila dia tidak menikah tidak apa-apa, atau dia menikah pun nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Jadi ada hal pertimbangan. Dan yang terakhir yaitu haram. Ya, haram kita tahu semua ya, bahwa pernikahan ini apabila dia punya keinginan besar untuk menikah, tetapi kalau dia menikah maka kita takutkan dia akan buat zalim kepada pasangannya, atau mungkin dia bakal menelantarkan pasangannya. Nah, lanjut kita kepada rukun-rukun dan syarat nikah. Rukun-rukun nikah itu yang pertama yaitu memilih jodoh dan pasangan. Selanjutnya juga harus ada calon suami di sana, ada calon istri, dan bagi perempuan harus ada wali. Wali itu ya bisa ayahnya. Kalau ayahnya sudah tidak ada atau sudah meninggal atau sudah tidak jelas kabarnya, maka digantikan oleh saudara, digantikan oleh kakeknya. Kalau tidak kakeknya, maka digantikan oleh saudara laki-lakinya, seayah dan seibu. Jadi kalau tidak ada lagi, digantikan oleh saudara laki-lakinya yang kandung dari sebapak, dan seterusnya sampai ke wali hakim. Nah, selanjutnya yaitu wajib ada di sana saksi minimal 2 orang dan wajib ada ijab kabul. Nah, next kita lanjut kepada yang memutuskan hubungan dari pernikahan. Yang pertama yaitu talak. Nah, talak yaitu cerai yang dilakukan oleh suami. Yang kedua itu adalah khuluk atau cerai permintaan istri dengan tebusan. Nah, yang ketiga itu fasakh, pembatalan nikah karena sebab tertentu.
Yang keempat ada syikak, perceraian akibat pertengkaran. Yang kelima ada liam, saling melaknat, serta dan zina. Dan terakhir ada kita masuk kepada kembalinya dari hubungan putus, yaitu rujuk, yaitu suami mengembalikan istri dari masa iddah. Selanjutnya kita pada hak dan kewajiban istri, ya hak dan kewajiban suami juga. Kalau suami itu punya kewajiban untuk memimpin, memberikan tempat tinggal, menafkahi keluarga, sedangkan istri mempunyai hak dan kewajibannya untuk melayani suami, menjadi anak-anak seperti itu. Dan kita masuk ke materi terakhir untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Yang pertama kita harus mengerti hak dan kewajiban sebagai seorang suami istri, juga harus saling menghargai, saling mencintai, dan menjauhi hal-hal yang tercela yang bisa memutuskan hubungan antara suami istri. Nah, sekian saja materi yang dapat saya sampaikan terkait tugas UTS saya. Terima kasih atas perhatian teman semua, dan mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.